Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrul Al-Anugrah, nomor NIM 0450576634, Prodi Sistem Informasi dari UT Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik jaringan komputer tentang implementasi TCP atau IP. Kita langsung ke materinya saja. Pertama, kita buka CMD atau Command Prompt sebagai administrator. Oke, kita sudah masuk ke CMD-nya. Perintah pertama yang akan kita bahas yaitu tentang CD atau Change Directory. Fungsi ini untuk memindahkan direktori kerja kita. Misalkan kita ingin berpindah ke folder di mana ada program atau perintah yang ingin kita jalankan melalui command prompt ini. Caranya yaitu dengan cd, terus kemudian diikuti dengan nama folder yang ingin kita tuju. Misalkan kita ingin masuk ke folder dokumen, maka kita tinggal tulis cd dokumen. Nah, ini karena tidak ada folder di dalam folder documents di direktori atau folder sistem 32. Maka kita bisa memindahkan terlebih dahulu ke direktori D dengan cara D.2. Nah, ini kita akan pindah ke direktori D atau penyimpanan D. Kemudian dari sini kita bisa masuk ke folder tujuan kita yang ada di direktori D. Kita tuliskan perintah cd tugas kuliah. Nah, jika seperti ini berarti kita sudah masuk ke folder tujuan kita, yaitu folder tujuan tugas kuliah. Begitupun seterusnya ketika kita misalkan mau pindah ke folder mana lagi kita tinggal tuliskan cd terus kemudian diikuti dengan nama foldernya. Kemudian perintah kedua yaitu cls. Mohon maaf di bagian ini untuk audio dari video saya kurang jelas, maka saya melakukan perekaman suara ulang. Akan membahas tentang perintah cls. Perintah cls ini adalah untuk membersihkan layar CMD kita atau cleaning screen. Kita bisa langsung mengetikkan cls, kemudian klik enter. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu cls / tanda tanya. Perintah ini kita gunakan sebagai bantuan jika kita ingin mengetahui apa itu cls. Nah, ketika kita mengetikkan cls / tanda tanya, maka akan tampil informasi mengenai perintah ini, apa itu cls. Nah, maka akan muncul keterangan apa itu cls. Cls itu adalah clear the screen. Perintah selanjutnya yaitu perintah dir, di mana perintah dir ini akan memberikan bantuan perintah-perintah mengenai direktori. Kita bisa memilih beberapa perintah yang disediakan untuk perintah dir ini. Caranya kita bisa langsung ketikkan dir / tanda tanya, klik enter. Nah, di sini akan tampil beberapa
fungsi atau perintah dir yang bisa kita gunakan. Kita ambil contoh salah satunya aja untuk dir a atau dir/a untuk menampilkan file yang ada di direktori kita. Kita bisa ketikkan dir/a, maka akan tampil isi dari isi atau file yang ada di direktori tugas kuliah kita. Di sini ada beberapa file PDF dan juga file dokumen atau file Word. Oke, perintah selanjutnya kita akan menggunakan perintah ifconfig, yaitu perintah untuk menampilkan informasi tentang konfigurasi jaringan komputer yang kita gunakan. Adapun perintahnya kita bisa gunakan if config. Nah, di sini akan menampilkan konfigurasi dasar jaringan yang kita gunakan. Dimana di sini akan menampilkan IP jaringan kita atau IP komputer kita, terus ada tablet juga gateway. Kemudian perintah yang yaitu ifconfig all, ifconfig/all. Ini perintah ini untuk menampilkan informasi lebih detail atau lebih lengkap tentang konfigurasi jaringan kita. Di mana di sini akan menampilkan semua informasi tentang konfigurasi jaringan kita dari mulai DNS server sampai dengan MAC address kita. Semuanya detail di sini. Oke, jika kita membutuhkan bantuan mengenai perintah ifconfig ini, jadi dengan ifconfig ini kita bisa ngapain aja, terus apa fungsinya, kita bisa menggunakan perintah ifconfig /all tanda tanya. Nah, di sini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan dengan perintah ifconfig ini. Di sini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Contohnya ifconfig all, ifconfig renew, ifconfig release. Nah, oke, dari beberapa perintah ifconfig yang sudah kita lihat sebelumnya, kita akan mencoba beberapa perintah ifconfig. Salah satunya yaitu ifconfig release. Kita bisa masukkan perintah ifconfig release. ifconfig/release. Nah, ifconfig release ini digunakan untuk melepaskan alamat IP atau IP yang diberikan oleh DHCP server kita. Ini digunakan ketika kita ingin memutuskan koneksi jaringan sementara atau saat kita ingin mengubah konfigurasi jaringan. Kemudian perintah selanjutnya kita bisa gunakan ifconfig renew ifconfig/renew. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan alamat IP dari DHCP yang kita gunakan. Ini akan memperbaharui alamat IP kita dan memastikan koneksi jaringan kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menggunakan perintah ifconfig/display
DNS. Perintah ifconfig display DNS ini digunakan untuk menampilkan change DNS resolver yang menyimpan entry DNS dari permintaan sebelumnya. Kita bisa klikkan perintah ifconfig display DNS, klik enter. Nah, ini digunakan untuk melihat nama domain yang baru-baru ini diakses dan dipetakan ke alamat IP kita. Selanjutnya yaitu perintah ifconfig slash flash DNS. Perintah ifconfig slash flash DNS ini digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah terkait DNS. Contohnya ketika kita ingin mengakses suatu situs tapi nggak bisa karena change kita usang atau korup atau rusak, maka kita bisa gunakan perintah ifconfig flash DNS ini. Oke, ini sudah berhasil successful flash the DNS resolver change. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ifconfig slash register DNS. Perintah ifconfig register DNS ini untuk memperbaharui semua list DHCP dan mendaftarkan ulang DNS kita. Ini untuk memastikan bahwa komputer kita terdaftar dengan benar pada server DNS. Kita bisa slash register DNS. Nah, ini sudah berhasil. Oke, perintah selanjutnya yaitu perintah ping. Perintah ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan ke host lain dengan mengirimkan paket IMF echo request dan menunggu balasan. Kita bisa mencontohkan ping ke google.com. Nah, di sini kita coba ping ke Google. Nah, ini akan mengirimkan paket ke google.com dan menampilkan waktu responsnya. Yaitu di sini minimumnya 50 milisecond, maksimumnya 640 milisecond, dan rata-ratanya 246 milisecond. Oke, selanjutnya yaitu perintah netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang kita gunakan. Kita bisa ketikkan netstat, klik enter. Berikut ini keterangan dari output netstat. Yang pertama ada proto. Proto ini adalah kolom yang menunjukkan jenis protokol yang digunakan atau yang dipakai oleh TCP atau UDP. Kemudian yang kolom kedua itu adalah local address, di mana kolom ini menjelaskan alamat dan juga nomor port yang ada di komputer kita. Kemudian kolom yang ketiga yaitu portage address. Ini adalah kolom yang menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Kemudian yang terakhir adalah state. State ini adalah kolom yang menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Oke, kemudian perintah selanjutnya yaitu perintah tracer. Perintah tracer ini digunakan untuk menelusuri rute yang diambil paket untuk mencapai tujuan. Kita ambil contoh, kita ingin tracer ke google.com. Nah, ini
kita sedang melakukan transfer ke google.com. Ini menampilkan atau menunjukkan jalur yang dilalui paket untuk mencapai ke google.com. Bisa kita kontrol untuk kemudian kita sekarang menggunakan perintah ping. Ping ini menggabungkan fungsi antara ping dan tracer. Ini akan memberikan informasi tentang jalur yang dilalui dan juga kualitas internet atau kualitas jaringan yang kita gunakan. Ping kita contohkan ke Google lagi. Oke, perintah selanjutnya yaitu perintah nslookup, di mana perintah ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan juga untuk mendiagnosis server DNS. Kita akan contohkan nslookup ke google.com. Tuh, kita bisa ketikkan nslookup google.com. Oke, selanjutnya yaitu perintah next. Perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan komputer yang kita gunakan. Kita bisa gunakan salah satunya yaitu perintah next interface IP show config. Perintah ini akan menampilkan konfigurasi IP dari semua adaptor yang kita miliki, mulai dari Wi-Fi atau juga Ethernet. Selanjutnya yaitu perintah root. Perintah root ini digunakan untuk melihat dan mengedit tabel routing IP di komputer kita. Salah satu perintah yang bisa kita gunakan yaitu root print, di mana perintah root print ini untuk melihat tabel routing IP saat ini. Terakhir adalah perintah next ini. Perintah next ini kita gunakan untuk menganalisis konfigurasi jaringan kita dan kemudian kita bisa membuat modifikasi. Salah satu perintah next ini adalah next view. Next view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang terhubung atau sedang aktif pada LAN. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.